Halo Nakawan Wispedia, kembali lagi di channel YouTube-nya Wan Wispedia ya. Kali ini aku akan mencoba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan random yang ada di akun TikTok kita nih. Eh, dan bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu, linknya ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang suka ngeliat live stream game, di deskripsi juga ada channelnya, tolong mampir ya, karena kita hampir tiap hari live di sana, minimal satu game ya. Kalau lagi liburan bisa tiga game teman-teman ya. Dan langsung nih ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menurutku unik untuk dijawab ya. Nanti aku sebutin juga nih. Bagi kalian yang mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin unik ataupun mungkin sesuai fakta yang di dunia One Piece, mungkin kita bahas ya. Oke, langsung nih untuk pertanyaan yang pertama ya. Dari Glenn ya, dari Glenn. Bang, kalau pengguna buah iblis mempunyai anak atau keturunan, apakah anak itu juga punya kekuatan buah iblis? Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah enggak. Ya, karena ada beberapa karakter itu yang memiliki anak, tapi anaknya tidak memiliki kekuatan buah iblis yang sama dengan dia. Contoh Big Mom. Big Mom itu memiliki banyak anak, tapi nggak ada satupun dari anak mereka itu yang memiliki kekuatan buah iblis soru-soru gitu. Malah mereka memiliki kekuatan buah iblis sendiri gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya. Jadi tidak apa kekuatan buah iblis tidak diturunkan melainkan murni dari dengan cara mengkonsumsi buah iblis tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari tanda tanya dan tanda seru. Nggak kelihatan ya. Bang Jimbe kan bukan anggota dari bajak laut Shirohige, tapi kok dia manggil Shirohige ayah? Alasannya kenapa bang? Oke. Jadi memang secara ofisial dia tuh mungkin eh, bukan anggota dari bajak laut Shirohige, tapi hitungannya itu aliansi. Tapi mungkin aliansi di sini karena dia menyimpan apa? Menyimpan respect ataupun rasa hormat yang teramat besar karena Shirohige itu merupakan pelindung dari Fishman Island gitu loh. Itu sebabnya kenapa dia juga ikut bergabung menjadi aliansi bersama kelompok Shirohige gitu ya untuk Jinbe. Dan Jinbe sendiri itu penyebab dia kenapa ada di Impel Down itu karena dia ditangkap cuy. Dia waktu itu kala itu si Chibukai dipanggil ya. Kala itu si Chibukai dipanggil untuk bertempur melawan kelompok Shirohige, tapi Jinbe menolak. Jinbe menolak peran tersebut. Kenapa? Karena ya harus melawan Shirohige gitu, orang yang dia hormati gitu kan. Itu sebabnya. Kemudian lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini oke, ada pertanyaan dari siapa nih? GJLSE ya. Bang, kenapa Morgan ditangkap saat dikalahkan oleh Luffy? Oke. Jadi kenapa dia ditangkap itu kemungkinan besar karena dia korup, karena dia tiran gitu ya. Jadi itu sebabnya ketika ada sosok yang berhasil mengalahkan dia, itu langsung menimbulkan semangat bagi orang-orang yang ada di Shell Town tersebut untuk kemudian menghentikan penindasan Kapten Morgan. Sebelumnya kan Kapten Morgan ini kan dia tirani banget gitu loh. Maksudnya kejam banget sama para penduduk-penduduk di desa itu, tapi nggak ada yang berani melawan. Nah, ketika Luffy berhasil mengalahkan Morgan, akhirnya mereka melihat bahwa ada sosok yang mengalahkan Kapten Morgan gitu kan, dan akhirnya ini memicu keberanian mereka gitu loh. Jadi akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara meskipun kemudian dia bebas ya di cover story. Pertanyaan selanjutnya ya. Bang, apakah pemilik Zoan ini dari pertanyaan siapa ini? Zain X Lucifer ya. Bang, apakah pemilik Zoan bisa memakai haki dalam transformasinya? Jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Dan untuk scene di mana adegan ini ada itu adalah ketika Queen nanti ya. Tapi belum dianimasikan sih kalau nggak salah ya. Itu nanti Queen versus Sanji itu si Queen bentuk hybridnya itu menggunakan Busosoku Haki gitulah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada dari Jordan. Bang, Onimaru itu manusia atau hewan ya? Jadi Onimaru itu aslinya adalah hewan. Dia itu merupakan koma kitsune, nah, di mana koma ini merupakan hewan-hewan endemik yang ada di Wano. Nah, si Onimaru sendiri itu merupakan pengawal setia dari mantan daimyo di Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru gitu loh. Dan dia ini kenapa banyak yang bingung dia tuh manusia atau hewan, karena dia memiliki kekuatan buah iblis yaitu Hito Hitonomi model Onyodo yang bisa memungkinkan dia berubah menjadi yokai ya. Yokai berbentuk seperti Onyodo yang dilawan Zoro di jembatan. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Call Me Aspi ya, Bang, gua pernah lihat ada senjata yang makan buah iblis tipe Zoan. Itu maksudnya gimana? Oke, jadi kalau memakan mungkin agak aneh sih. Istilahnya gimana sih caranya benda mati memakan buah iblis? Tapi mungkin memiliki ya. Gimana sih caranya ada apa nih senjata yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan? Nah, sampai sejauh ini itu memang nggak disebutin ya. Sampai sejauh ini belum disebutkan seperti apa detail caranya ke apa para benda mati itu bisa memiliki kekuatan buah iblis gitu loh. Nah, sampai sejauh ini belum disebutkan, tapi untuk wujud-wujudnya sendiri memang banyak sih, ada beberapa karakter yang
merupakan benda mati tapi memiliki kekuatan Zoan. Yang pertama kali dimunculkan itu adalah lasso, di mana lasso itu merupakan senjata favorit dari Mr. Four ya, Mr. Four yang mantan anak buahnya Crocodile. Kemudian pedangnya Spandam ya, si Fangfrit itu juga dia pedang tapi memiliki kekuatan buah iblis Zozonomi. Dan kemudian juga Bunbuku ya, Bunbuku itu merupakan apa sih? Merupakan Teko ya, Pochite itu yang memakan kekuatan buah iblis model Tanuki. Apa ya dia ya? Inu Inu Nomi nggak sih? Inu Inu Nomi model Tanuki kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya dia modelnya Tanuki karena kalau buah iblis Zoan yang memiliki model bentuknya itu adalah modelnya gitu loh. Kemudian dari Fatur Rahman 299. Bang, kekuatan si Pauli yang ada di Aquater 7 itu kekuatan buah iblis atau kekuatannya sendiri yang ngeluarin tali? Oke. Jadi untuk Pauli sendiri itu adalah kekuatan bukan buah iblis ya. Jadi memang dia menaruh tambangnya itu di balik bajunya. Untuk konfirmasi dari jawaban ini ada di SBS ya. Jadi menurut jawaban udah seperti itu dan bukan karena kekuatan buah iblisnya. Karena memang ada beberapa karakter di dunia One Piece itu yang memiliki kekuatan aneh tapi bukan buah iblis. Salah satunya adalah si Pauli ini gitu loh. Yang bikin aneh kan kenapa bisa gitu loh, tambang sepanjang itu bisa masuk di dalam bajunya gitu kan. Jatuh-jatuhnya ini ke logika di dunia One Piece. Dimana logika di dunia One Piece itu tidak akan sama dengan logika yang ada di dunia kita. Nah ini kemudian pertanyaan dari Nabil aja ya. Bang, Charlotte Oven kan pemakan buah iblis, tapi kok Oven bisa mendidihkan laut, sedangkan tangannya menyentuh laut, seharusnya kan kekuatannya hilang. Oke, jadi ini adalah miskonsepsi, di mana sebenarnya air laut itu tidak melemahkan kekuatan buah iblis. Memang ada beberapa beberapa kekuatan buah iblis yang bisa di counter dengan air laut, bahkan dengan air biasa gitu. Contohnya krokodil, kemudian katakuri, kemudian si para zombinya si Gecko Moria. Tapi sebenarnya kalau air itu cuma disentuh sama pemilik kekuatan buah iblis yang selain yang tadi itu nggak ngaruh cuy ya. Kelemahan pemakan buah iblis laut itu kalau mereka tenggelam. Kalau cuma kayak disembur sama ember atau kena air hujan itu nggak ngaruh. Itu sebabnya kenapa Oven juga si Aokiji itu bisa ngebukukan laut hanya dengan menyentuh karena nggak ngaruh ke mereka kecuali mereka tenggelam baru gitu loh ya. Itu. Selanjutnya kita cari lagi pertanyaan mana nih ya? Nih dari Albert Haha ya. Bang, apakah seorang Shichibukai ketika dikalahkan pasti akan masuk penjara? Tergantung ya. Itu kita nggak tahu cara jalan ceritanya Soda itu seperti apa. Tapi ada dua Shichibukai ketika dia dikalahkan itu masuk dalam penjara. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan kekuasaannya gitu loh. Mereka kan dipilih menjadi Shichibukai itu untuk menghajar bajak laut lain lah istilahnya kayak gitu kan. Nah, tapi untuk Crocodile dan Doflamingo itu punya skandal gitu loh. Kayak si Crocodile sendiri ingin menguasai Alabasta dengan melakukan serangan dari dalam lah istilahnya kayak gitu kan. Sementara kalau si Doflamingo itu mereka menyengsarakan orang-orang yang tidak setuju dengan kepemerintahan Doflamingo. Itu sebabnya kedua orang yang ditangkap gitu kan, karena skandalnya udah diketahui publik umum oleh publik gitu loh. Makanya ya untuk menjaga nama baik pihak world government di dunia One Piece itu memenjarakan mereka. Nah terus kalau untuk Gecko Moria dikalahkan gitu kan, tapi karena dia nggak punya skandal yang merugikan pemerintah dunia, dia nggak dipenjara ya. Tapi meskipun ujung-ujungnya setelah perang Marineford dia dianggap lemah dan akhirnya harus di delete ya, harus dihapus istilahnya gitu oleh pemerintah dunia. Kemudian dari Charlotte Zam ya, Bang, kalau misalnya manusia ikan makan devil fruit masih bisa berenang. Kalau tenggelam enggak? Jawabannya apa? Bukti dari jawaban ini adalah si Van der Decken ya, di mana Van der Decken waktu di Pulau Fishman Island itu terpaksa harus memakai gelembung ya, karena kalau misalnya dia ada di dasar laut kemudian tenggelam dan kemudian terkontak dengan air laut ya, itu ya hitungannya tenggelam gitu kan. Dia nggak akan bisa pakai kekuatan iblisnya. Contoh kedua adalah Jack ya, Jack yang merupakan anak buah Kaido ya. Dia memiliki kekuatan buah iblis yaitu Zozonomi model mamut, di mana dia dihantam oleh Zunisa, jatuh ke dasar laut, dia nggak bisa berenang. Oh, jadi segitu aja sih teman-temannya untuk apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan random yang ada di TikTok. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Sekali lagi bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu. Dan bagi kalian yang suka dengan gameplay, live stream, gaming ya, mampir ke channel kami ya. Di sana cukup ramai juga. See you on the next video. Bye bye.